Audiensi warga 3 desa di Tirto hasilkan kesepakatan perbaikan tanggul dan penanganan banjir. Pekalongan, pantauan awak media liputan 6.com. Ratusan warga dari Desa Karangejompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar menggelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan di Pendopo Kecamatan Tirto, Senin, tanggal 9 Februari tahun 2026. Audiensi tersebut membahas tuntutan dan aspirasi warga terkait penanganan banjir serta perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak. Dalam audiensi itu, perwakilan warga Desa Mulyorejo, Andi Jaja, menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya perbaikan parapet dan peninggian tanggul Sungai Sengkarang, penambahan pompa air di Karangjompo serta jaminan ketersediaan solar untuk operasional pompa banjir. Audiensi dihadiri oleh perwakilan DPRD Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas PMD, PLT Dinas Kesbangpol, Asisten Sekda, Kepala Dinas Kominfo, DPUTARU Kabupaten Pekalongan, serta Camat Tirto. Kegiatan berlangsung dengan pengamanan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Hasil audiensi kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama, dengan poin-poin sebagai berikut. Dalam minggu berjalan akan dilakukan perbaikan dan peninggian tanggul Sungai Sengkarang menggunakan alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah. Penambahan 2 unit pompa portable, masing-masing 1 unit ditempatkan di Desa Karangejompo dan Desa Mulyorejo. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjamin ketersediaan solar untuk operasional mesin pompa banjir. Pembangunan rumah pompa di Desa Karangejompo akan dilaksanakan melalui pergeseran anggaran tahun 2026. Normalisasi drainase di Desa Pacar. Perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo. Perbaikan ruas jalan Karangejompo Pecakaran, tepatnya di lokasi Desa Tegaldowo hingga Desa Mulyorejo sepanjang kurang lebih 300 meter. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan warga dari masing-masing desa serta pejabat terkait, antara lain Asisten I dan 2 Sekda Kabupaten Pekalongan, DPUTARU Kabupaten Pekalongan, dan Camat Tirto. Warga berharap seluruh hasil kesepakatan dapat segera direalisasikan dan dilaksanakan secara konsisten, mengingat banjir telah berulang kali merendam permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Meti. Dari Pekalongan, Desa Karangejompo, Tegaldowo, Mulyorejo, tim awak media, liputan 6.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih rekan sekalian, kita tadi saja bersama-sama pada siang hari ini kita menerima audiensi daripada desa yang selama 3 minggu ini terkena musibah banjir dan air juga belum surut karena intensitas air juga tinggi dan kita dulu saja pemerintah Kabupaten Pekalongan lewat Bupati, instruksi daripada Bupati Fatih Arafik dan Sekda yang saat ini sedang dalam rangka upaya untuk menangani Jakarta ke Badan Pangan Nasional. Juga dalam rangka penanganan problem ini menurut saya pada kami semua hadir di sini, ada Bu A1, AS2, DPU Taru, kemudian Dinsos, BPD, semuanya yang terkait dengan bencana ini kita hadirkan sini sebagai bentuk komitmen kita, kepedulian kita terhadap empati kita. Tadi telah kita bicarakan bersama-sama tuntutan dari warga dan tuntutan dari warga yang kita memahami psikologis daripada warga yang terdampak banjir. Bayangkan 3 minggu air itu mengendangi mereka, mengurangi aktivitas mereka, perekonomian, pendidikan, kesehatan semuanya. Dan ini pemerintah tidak tinggal diam, kita upayakan. Tadi dari kesepakatan ini ada beberapa hal bahwa sebetulnya pemerintah Kabupaten Pekalongan dari tanggal 27 Januari itu sudah menetapkan sebagai status tanggap bencana. Namun ada miskomunikasi dan ini hari ini karena tanggap bencana itu berlaku 14 hari, kita perpanjang hari ini. Suratnya sudah naik ke Bupati. Untuk apa? Ya dalam rangka ini penanganan lebih cepat. Dan pada siang hari ini kawan-kawan sekalian telah ada kesepakatan dan ini merupakan komitmen. Berita acara tadi merupakan komitmen ya daripada pemerintah. Ada 6 poin tadi. Yang pertama ada 7 poin. Yang pertama adalah pemerintah akan segera mengadakan perbaikan tanggul Sengkarang. Dan ini sudah pasti karena DPU Taru telah berkomunikasi dengan DPU Taru Provinsi dalam minggu ini akan didatangkan alat berat untuk pengerukan atau peninggian tanggul Sengkarang yang kritis. Yang kedua, penambahan 2 pompa portable dan ini sudah ada barangnya karena kita melalui dana DTT
dari sebagai bentuk konsekuensi daripada tanggap darurat itu sudah ada 4 sebetulnya. Nanti yang kedua nanti akan kita alihkan yang mana kita lihat karena bencana kita tidak hanya di sini saja. Yang kedua adalah terkait dengan menjamin tersedianya solar untuk operasional pompa-pompa yang ada di 4 desa tersebut, 3 desa terutama. Nah ini PU sudah menjamin, sudah ada alokasi, cuma kemarin ada keterlambatan karena suplai yang didatangkan solar itu dari padi agak terlambat, dan ini insya Allah menjamin untuk distribusi lancar untuk solar. Yang kedua adalah pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo. Ini nanti perintah dari Pak Sekda, ini mumpung di bulan Februari ini kita akan mengadakan pergeseran anggaran mendahului perubahan. Dan ini tadi juga disupport oleh Dewan, kita akan segera rapatkan agar di mendahului perubahan ini ada pergeseran untuk kegiatan pembangunan rumah pompa di Karangjompo. Yang kelima itu adalah perbaikan pintu air di Mulyorejo yang kemarin turun ngadat, tapi juga harus kita pikirkan karena pintu air ini adalah vital sekali, harus bisa dibuka dan tutup. Saat banjir bisa dibuka, saat prop itu harus ditutup karena itu adalah keluarnya masuk pintu air. Berarti kita tidak sembarangan hanya sesaat saja mengatasi banjir, namun setelah itu ditinggal ketika rob itu menjadi pintu masuk rob ke Desa Mulyorejo. Oleh karena itu nanti kita akan seperti apa, kita akan cek dengan tim teknis apakah itu nanti akan memungkinkan untuk dibangun pompa air buka tutup atau seperti apa, karena memang lama tidak difungsikan itu pintu air. Yang keenam adalah permintaan dari desa drainase di sepanjang jalan normalisasi Sepacar yang keenam itu. Yang ketujuh adalah perbaikan jalan dari Mulyorejo ke Tegaldowo. Itu sudah kita anggarkan juga insya Allah, tapi sekali lagi pemerintah memiliki mekanisme khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Ada persetujuan Dewan, mendahului perubahan, itu kan harus ada mekanisme persetujuan karena kita taat azas terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena itu birokrasi itu kan harus taat azas karena kita setiap langkah kita itu ada regulasi khususnya pengadaan barang dan jasa itu harus kita patuhi. Itu dan alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima, kita saling memahami, pemerintah memahami masyarakat, masyarakat juga memahami pemerintah. Karena ini juga terlepas itu dia adalah bencana dan kita nggak bisa menolak. Tinggal bagaimana kita nanti ini menjadi pelajaran penting, evaluasi buat kita. Semoga dengan adanya pembangunan rumah pompa air dan nanti ke depan lagi ada pembangunan rumah pompa air lagi karena tidak sedikit membutuhkan anggaran. Berapa pompa air sekitar Mas? Untuk satu rumah pompa di kisaran untuk yang besar seperti Tegaldowo itu 3 miliar. 3 miliar. Coba bayangkan ya. Sementara kalau kita kalau yang kecil ke Sepacar itu di angka 1,6. 1,6. Nah, oleh karena itu Sepacar juga perlu dinormalisasi itu di tengah efisiensi anggaran. Nanti kita akan rembuk bareng-bareng ke APD, kita akan sudah adu ini, dan itu butuh komitmen, dan komitmen ini berat buat Kabupaten Pekalongan kalau tidak dilaksanakan. Tapi insya Allah semua itu sudah menjadi bahasan kita bersama di tingkat level mengambil keputusan. Maka kami tadi dan sebagai berita acara itu. Pak, kenapa terlambat menyelamatkan status darurat bencana Pak? Seharusnya kan bentuknya ada 11. Ya. Ditetapkan 10 hari itu apa sih Pak yang mendasari dari ditetapkan? Ya, terima kasih Mas. Bencana itu ada tahap-tahapannya. Tanggap bencana itu juga ada tahap-tahapannya, baik itu skala, kemudian dampaknya. Kita tidak gegabah karena konsekuensi daripada itulah kita sepakat setelah kita melalui kajian-kajian tadi tanggal 27 kita tetapkan sebagai tanggap bencana. Karena konsekuensi tanggap bencana itu juga tidak main-main buat pemerintah. Karena kalau sudah menyatakan tanggap bencana kita harus siap segalanya. Nah ini sudah disiapkan, maka kita memudahkan kita untuk melangkah. Termasuk bantuan dari pangan itu sudah diberi, kita sudah diberi baru kemarin tanggal 21 Januari ada surat dari Badan Ketahanan Pangan. Nah kita 22 Januari tanggal 27 kita mengadakan tanggap bencana dan ini nanti akan kita perpanjang sampai 14 hari ke depan. Nilai perkas. Sampai warga sama tokoh masyarakat tidak tahu status tanggap darurat. tanggap bencana itu yang Ya, mungkin evaluasi yang namanya masalah komunikasi mungkin karena memang kemarin ada juga berita ternyata belum menetapkan. Sebetulnya dimaksud itu adalah memperpanjang daripada bencana karena hanya 14 hari bencana itu. Dan itu pun penggunaan dana DDT itu juga harus ada penetapan seperti itu.
Jadi nyun sewu ini mungkin karena miskomunikasi, karena kita tidak dikira kita belum menetapkan tanggap bencana. Sebetulnya kita dari tanggal 27 sudah menetapkan sebagai tanggap bencana. Pak, Insya usulan Allah. warga untuk nginep di posko terhadap rekan-rekan OPD seperti apa tanggapannya Pak? Gimana Pak? Warga tadi kan usul untuk bisa ikut nginep di posko, tanggapannya dari OPD gimana Pak? Kita untuk mengadakan piket. Beliau salah satu tuntutannya adalah sekali-kali lah ASN untuk piket di desa-desa tersebut. Nah kita juga seperti itu sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita mendirikan posko di tempat bencana itu juga kawan-kawan sekalian. Dan mau diberlakukan semua banjir semua, maka kita ke yang kering, kita seperti yang di Sukun, di wilayah desa ada semua sebetulnya. Tapi kalau dapur umum diberikan di tempat banjir tidak memungkinkan. Tapi insya Allah kita di itu semua tercatat, semua tercatat terkait dengan piket itu kita jalankan terus sebetulnya, keliling terus kita sebetulnya. Ya. Pak, beras darurat Bulog katanya belum diambil Pak? Siapa? Belum, sudah diambil, baru copo. Ini malah bencana teko lagi. Oke. Sudah diambil semua. Oke, terima kasih Pak. Kue maneh, berani ngeprank aku.